Anda kembali menyaksikan debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku 2024. Pada segmen ini kita akan kembali melanjutkan sesi saling bertanya antar pasangan calon. Kini giliran bertanya masih ada di pasangan calon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Masih dengan ketentuan dan waktu yang sama. Baik, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 silakan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 30 detik, silahkan. Pasangan nomor urut 1 yang beta banggakan, kita tahu bahwa Maluku kaya dengan tambang. Tapi sampai sejauh ini iup-iup kita khususnya di tambang emas, itu banyak hanya sampai pada tingkat eksplorasi, tidak eksploitasi. Dan sekarang banyak pertambangan ilegal. Bagaimana ada kebijakan yang bisa dapat memanfaatkan tambang-tambang ini untuk memanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat khususnya seperti tadi masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa menjawab. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Terkait izin usaha pertambangan itu menjadi kewenangan pusat Bapak Michael. Jadi kita tidak bisa punya masuk kecuali pada saat itu kuasa KP, kuasa pertambangan masih bisa ya, tapi dalam konteks tertentu. Jadi tadi dibilang bagaimana kita mengembangkan iup-iup potensi tambang di tempat kita datangi, kita surati kementerian terkait bahwa kita punya tambang yang ada di Maluku, kondisi kita di Maluku seperti ini. Mohon untuk betul-betul layak kita gunakan untuk ditambangkan atau dimunculkan iup, karena sekali lagi dengan adanya iup tadi kita dapat membuka lapangan kerja. Artinya kita ke sana bisa kita menyentuh supaya tadi termasuk dari masalah tadi di emas di buru yang tadi Bapak sampaikan, itu harus kita ke kementerian untuk layak untuk dapat dilakukan masalah iup baru untuk kemaslahatan masalah kesejahteraan masyarakat di Maluku. Terima kasih Pak Michael. Waktu masih ada Bapak. Terima kasih. Cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa merespon. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Memang terkait dengan izin usaha pertambangan, yang paling mendasar sebenarnya itu dimulai dengan penetapan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Kalau tidak ada WIUP, tidak mungkin aktivitas di wilayah itu ada aktivitas pertambangan dan tidak mungkin ada izin dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban mengajukan usulan terhadap WIUP, wilayah izin usaha pertambangan baru kepada Kementerian SDM. Dan saya kira begini Bapak dan Ibu sekalian, kita juga tidak bisa secara sembrono mengajukan pengusulan wilayah izin usaha pertambangan kalau kita tahu bahwa itu adalah pulau-pulau kecil. Dan kalau kita tahu bahwa dampak aktivitas pertambangan di wilayah itu lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya, mengapa kita harus agresif mengajukan usulan WIUP? Tidak perlu bagi kita. Maluku punya sektor perikanan, Maluku punya sektor wisata, Maluku punya sektor ekonomi kreatif, Maluku punya sektor pertanian dan yang lain-lain. Tidak perlu harus mengeksploitasi. Mohon maaf, waktu habis Bapak. Selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Kita punya wilayah pertambangan ada di Buru dan Maluku Barat Daya. Tapi sampai sejauh ini, iup yang dikeluarkan oleh kementerian itu semuanya sampai hari ini banyak yang gagal untuk mengeksploitasi atau memproduksi. Ke depan, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Murad sebagai gubernur 5 tahun kemarin, ini harus kita hidupkan lagi. Yaitu kita hidupkan yang namanya WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Satu wilayah pertambangan kita memanfaatkan masyarakat adat dengan wilayah petuanannya, ada benefit yang didapatkan oleh daerah dan legal serta ramah lingkungan. Terima kasih. Baik,
Kini giliran pasangan calon nomor urut 3 yang dapat mengajukan pertanyaan ditujukan ke pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan paslon nomor untuk bisa bertanya ke paslon nomor urut 1. Kita tahu bahwa sektor ekonomi kreatif saat ini menjadi alternatif yang sangat positif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Maluku, sektor ini berpotensi untuk dikembangkan karena begitu banyak sekali anak-anak muda Maluku yang punya bakat di bidang ekonomi kreatif. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk mendorong lebih cepat lagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Maluku? Terima kasih. Baik, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit, silahkan. Baik ya, untuk membangun bagaimana ekonomi kreatif ini di masyarakat tentunya banyak ya. Kita sebagai pimpinan atau gubernur apabila kita diijabah, diberkati untuk menjadi gubernur, tentunya sektor ini kita kembangkan ya. Kita kawinkan dengan UMKM tadi. Jadi bagaimana seperti mama-mama untuk masalah pembuatan kain tanimbar itu kita buat jadi brand yang baik. Dia punya bungkusannya lebih bagus. Itu harus ada pendampingan dari pemerintah. Jadi tidak saja kita hanya membangun, mengembangkan mereka, mengajak beliau, kemudian melihat mereka berdiri sendiri, tapi harus pendampingan, harus kontrol untuk ke depan dia punya apa yang dia lakukan itu lebih baik, dan bila perlu kita bantu ya, termasuk hal bantu modal maksudnya, termasuk juga yang kreatif di masalah di dunia TikTok, dunia digitalisasi segala macam itu, ulangi, dan dunia internet kita kembangkan supaya biar terkait dengan sumber daya manusianya, manusia milenial ini, Gen Z ini harus lebih baik daripada kita. Itu harus kita buat itu. Terima kasih. Baik, kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa berespon. Waktu Anda 1 menit, silakan. Animo daripada generasi muda saat ini untuk terjun dalam ekonomi kreatif tidak bisa dapat dibendung. Terus apa tanggung jawab kita sebagai pemimpin daerah supaya bisa mengarahkan generasi muda ini supaya apa yang mereka inginkan itu bisa memberikan benefit atau value added bagi dirinya, keluarga, dan juga masyarakat lainnya. Yang pasti peran daripada pemerintah yaitu melakukan pembinaan. Bukan saja pembinaan, tapi juga dalam prakteknya melakukan pengawasan terhadap kreativitas yang dilakukan. Dan yang paling penting lagi, dibuka akses pasar dan juga modal kepada mereka, sehingga termasuk kemasan, sehingga ini bisa dapat berfaedah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira jawaban dari paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 2 sudah tepat dan sudah bisa menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Jadi saya tidak ada komentar tambahan. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Waktu masih ada Bapak? Cukup. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kini masih giliran pasangan calon nomor urut 3 yang dapat mengajukan pertanyaan. Kali ini ditujukan ke pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 untuk bisa bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik, silakan. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Saya kira selama 5 tahun Bapak menjadi gubernur, kita harus jujur mengakui ada banyak capaian yang dicapai, tapi ada juga banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki ke depan. Di bidang olahraga misalnya, kita sadar betul bahwa Maluku mengalami kemunduran yang sangat ekstrim, dan itu terbukti dari prestasi kita di Pekan Olahraga Nasional kemarin. Berikan solusi terhadap masalah itu. Terima kasih. Kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit, silakan.
Paslon nomor 3 menanyakan apa yang menyangkut PON, prestasi PON. Saudara calon gubernur adalah ketua karate Maluku. Di prestasi PON, karate tidak bisa menunjukkan prestasi yang baik. Kami sudah berusaha sebagai ketua KONI untuk memberikan dukungan, dan apabila ada yang mendapatkan emas, kami kasih 200 juta per orang. Dan ini sudah kami lakukan. Namun akhir-akhir ini ketika kami turun, kemarin di PON Sumatera, itu kita mengalami penurunan tentang medali emas dan perunggu. Untuk itu, ke depan saya akan fokus betul untuk olahraga Maluku, atlet-atlet Maluku, akan saya mensupport agar mereka bisa berprestasi di nasional maupun internasional. Dan saya sudah lakukan itu, Pak di nomor 3, tinggal kita menambah lagi mensupport mereka dengan serius dan sungguh-sungguh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Waktu masih ada Bapak? Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa berespon. Waktu Anda 1 menit, silakan. Kalau bicara tentang olahraga, beta pembab. Beta di mantan atlet dan sampai sekarang pegang 2 cabang olahraga tingkat pusat ya. Jadi beta membantu menjawab bahwa memang Maluku tadi punya anggaran yang begitu kecil sehingga 24 miliar yang disiapkan oleh beliau untuk maju di PON Maluku, PON Aceh dan Papua. Tapi memang kurang didukung oleh staf di bawah. Bagaimana kita buat perencanaannya, kita buat kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan uji coba seperti itu. Itu kira-kira. Tapi kalau beta terpilih menjadi gubernur, kebetulan beta boleh ketua KONI, nanti ketua 2 saling koordinasi nanti untuk memajukan PON. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu Bapak? Cukup Mbak. Cukup. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Kita tidak bisa mengharapkan prestasi olahraga yang baik kalau infrastruktur olahraga Maluku buruk. Kita harus melakukan pembenahan, revitalisasi Stadion Mandala Remaja adalah satu keharusan. Mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mendirikan fasilitas-fasilitas olahraga di lingkungan wilayah kerja mereka masing-masing. Mendorong kompetisi-kompetisi olahraga antar desa, kecamatan, kabupaten, dan akhirnya akan mewakili provinsi ke event nasional. Selain itu tentu saja rekrutmen atlet usia dini merupakan satu keharusan. Kita tidak akan mungkin mendapatkan atlet berprestasi unggul hari ini, itu model lama. Kita harus merekrut usia dini, melatih mereka oleh pelatih yang profesional. Kita harus benahi juga organisasi olahraga. Organisasi olahraga seperti KONI harus ditempati oleh pemerhati olahraga atau praktisi-praktisi olahraga, bukan oleh pensiunan atau anggota tim sukses, bukan. Dan itu, kalau kita lakukan itu, maka kita akan bisa berharap prestasi olahraga kita ke depan akan memberi hasil yang baik kepada Maluku dan membanggakan Maluku. Terima kasih. Baik, mari kita berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami masih memiliki 1 sesi lagi, yaitu sesi pernyataan penutup. Tetaplah bersama kami di debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku 2024.